warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Rati Permatasari Hardani. saya Syarifatin Safinas. Saya Kasni Laili. Saya Oriza Satifah. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Di sini kami nanti akan membuat video praktik coaching yang mana itu adalah tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Baiklah, untuk sesi pertama ini saya akan berperan sebagai coach, lalu rekan saya sebagai Observer dan saya sebagai coaching. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Waalaikumsalam, Ibu. Halo, selamat siang menjelang sore, Ibu Ica. Bagaimana kabar Ibu Ica sekarang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Nah, sebelum saya melakukan coaching ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, di mana coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ini, di mana apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari ibu sebagai coach. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ibu gunakan gitu. Pertama saya akan menanyakan kompetensi apa yang ibu kembangkan dalam coaching ini. Untuk kompetensi sendiri ya, Bu, yang saya ingin kembangkan yang pertama itu presence, yang kehadiran penuh. Ya. Lalu tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot begitu, Bu. Oke, itu ya. Pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi gitu, Bu? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Berarti memberikan yang pendengaran aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya, Bu, betul ya? sekali, Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, Bu Ica. Indikator bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nantinya coachee saya ini menemukan solusi dari permasalahannya begitu, Bu. Atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, begitu. Demikian dulu ya, ya Bu, pra observasi kita kali ini. Silahkan ibu lakukan coachingnya kepada coachee. Ya, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Ica sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Nah, dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan begitu, Bu, atau diceritakan? Iya Bu, betul. Ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, Ibu, sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15-20 menit saja gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol ya, Bu. Nah, jadi apa yang mau Ibu sampaikan, Bu? Jadi begini Bu, ini terkait dengan penyampaian materi di sekolah kita. Itu kan saya lihat masih banyak yang menggunakan metode konvensional atau ceramah saja gitu Bu. Itu Bu. Oke. Kalau saya garis bawahi itu berarti permasalahan dari Ibu ini pembelajaran dari rekan-rekan guru gitu ya, Bu. Tentang konvensional saja, artinya itu kurang bervariatif ya, Bu. Nah, ya begitu kan, Bu? Ya betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif medianya atau modelnya gitu Bu. Jadi alangkah baiknya kita nanti rekan-rekan guru ini bisa menggunakan metode yang lain dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, begitu ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini yaitu adalah adanya perubahan gitu Bu, adanya perubahan khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi yang Ibu harapkan yaitu perubahan ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan gitu, Bu? Perubahan yang saya ingin lihat yaitu penyampaian materi pembelajaran itu dengan menggunakan metode yang bervariatif ya, seperti yang kita lihat sekarang ini kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran ya Bu ya. Bisa dengan menggunakan quizzes atau dengan
membuat materi pembelajaran menggunakan Canva atau mungkin PowerPoint gitu, Bu. Oke. Jadi itu, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan model, media, metode yang bervariasi gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, Bisa betul. dikatakan dengan kondisi yang ideal. Nah, dan ideal itu berada di level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa kira-kira, Bu? Kalau untuk levelnya mungkin masih berada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya ini kan masih banyak guru-guru senior gitu, Bu. Jadi penyampaian materinya masih banyak menggunakan metode ceramah atau konvensional. Oh, oke, di level 5 ya, Bu. Iya, Bu. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih, Bu, bisa ditingkatkan gitu agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Kalau untuk meningkatkannya yaitu mungkin bisa naik ke level 7 lah, Bu. Karena kalau untuk kita naik ke level 10 kan agak sulit ya, Bu ya. Iya, Karena betul mengingat sekali. di guru-guru di sekolah kita gitu kan, Bu. Jadi semoga aja nanti maunya saya itu meningkat ke level 7 gitu, Bu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Nah, kira-kira usaha apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Kalau usaha sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring seperti pendampingan individu atau secara face to face dan bergantian gitu, Bu. Oke, nah untuk mentoring nanti nih ya, Bu, Ibu akan merencanakan mentoring dan pendampingan gitu, ada 2. Kira-kira selain itu ada tidak, Bu, strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu merasa nyaman gitu, Bu, dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga akan mencoba dengan konsultasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, semacam melakukan kegiatan pelatihan atau workshop gitu, Bu. Jadi tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas atau di sekolah. Oke, berarti Ibu ini sudah merencanakan tadi mentoring, pendampingan individu, pelatihan workshop ya, Bu? Iya, Bu. Nah, dari ketiga ini, Bu, kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang bagian mana, Bu, dari ketiga tersebut? Kalau saya rasa ya, Bu ya, dari ketiga ini sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena untuk melakukan kegiatan workshop atau pelatihan kan itu kita butuh biaya, butuh waktu yang tidak sebentar. Terus kita juga perlu mendatangkan narasumber yang berkompeten gitu, Bu. Jadi saat ini yang lebih nyamannya sih dilakukan oleh guru yaitu mentoring. Oke, mentoring ya, Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support atau bantuan siapakah dan gimana, Bu? Kalau untuk support atau bantuan ada sih, Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang ada di sekolah yang memang dia ahli dalam bidang IT gitu, Bu. Jadi saya bisa meminta bantuan kepada dia untuk menggunakan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan yang bervariatif gitu, Bu. Oke. Ya, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini secara berkolaborasi gitu ya, Bu ya, Iya. dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini, Bu? Untuk realisasinya insya Allah secepatnya ya, Bu ya. Mungkin minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Saya juga akan mencoba berkoordinasi atau berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu, senang sekali ya, Bu ya. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini, Bu, apa sih yang Ibu dapatkan, Bu? Dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran ya, Bu ya, gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah, kepala sekolah yang memang memiliki keahlian dan dalam bidang memanfaatkan metode pembelajaran. Alhamdulillah ya, Bu. Nah, Ibu sudah dapat gambaran ya untuk menciptakan bagaimana adanya gambaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, Bu. Nah, oke, nanti saya tunggu kabar baiknya ya, Bu, dari Ibu setelah melakukan mentoring ini, Bu. Nah,
saya sudah tidak sabar nih Bu mendengar cerita lagi dengan Ibu nih. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bu. Nah, semoga rencana-rencana Ibu tadi untuk mentoring dan berkolaborasi bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Bu, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mendengarkan aspirasi saya yang nantinya saya lakukan bisa bermanfaat, bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Iya Bu, baik, sama-sama ya Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan gitu, Baik, Bu. silahkan hubungi saya ya Bu Pasti, ya. Bu. Nah, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Bu. Oke, begitu saja Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibunya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ratih ya? Iya Bu, betul. Ya oke, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan gitu? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta begitu Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut tuh bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya gitu Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi sudah melakukan dengan baik, begitu baik Ibu ya, dimana sudah main sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, dimana Ibu telah menggali masalah dari coach Ibu tadi, sudah menemukan bagaimana langkahnya seterusnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum penutup, yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, saya akan lebih memahami lagi alur cerita tersebut gitu Bu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Oke Ibu, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baiklah, ini adalah video sesi kedua di mana saya sebagai coaching Dan saya sebagai observer. Dan saya sebagai coach. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana kabar Ibu Ica sekarang? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya baik. Dengar-dengar Ibu mau ada yang disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul Bu. Nah, ada sesuatu gitu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, sepertinya kita tidak memiliki waktu banyak ya. Mungkin sekitar 15-20 menit. Mari kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, nah ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah gitu Bu. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan gitu Bu. Nah, penyampaian materi dari pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional gitu Bu. Lalu ceramah dan ceramah. Nah, padahal kan kita ketahui gitu ya Bu, perkembangan zaman itu semakin canggih gitu, dengan perkembangan teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau adanya perubahan gitu Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional, metode ceramah begitu saja begitu Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran di rekan guru yang kurang bervariatif gitu ya Ibu ya? Iya betul sekali Bu, jadi kurang bervariatif medianya atau model pembelajarannya masih begitu Bu, model yang lama saja gitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan gitu Bu di sekolah. Nah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan atau Ibu dapatkan? Saya ingin perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode gitu, dengan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi sekarang kan sudah banyak gitu Bu, seperti Quizizz yang sedang marak sekali gitu Bu, dan juga ada itu dengan menggunakan PowerPoint atau juga dengan Canva bisa juga itu Bu, kan medianya itu bervariasi. Nah, jadi supaya lebih bervariatif dan murid menjadi senang gitu Bu.
Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode model atau media itu bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal ya Bu ya? Ya. Ah. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa itu Bu? Sepertinya untuk sekolah saya sendiri itu masih berada di level 5 Bu. Nah karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru senior yang bisa dibilang agak gaptek gitu Bu, gagap teknologi. Nah begitu, jadi mungkin saat ini tuh masih berada di level 5 sekolah saya Bu. Oke, di level 5 yang ini, di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan terlihat perubahan pembelajaran yang lebih kreatif di sekolah Ibu? Untuk mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 kira-kira ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi tuh agak sulit gitu Bu. Nah mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior, jadi mungkin saya baru bisa dari level 5 ke level 7 gitu Bu, bisa melakukan perubahan itu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Iya. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu. Nah untuk rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat itu, tapi mungkin semacam kegiatan seperti mentoring gitu Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu Bu. Nah tapi dia bergantian gitu Bu. Saya pertama misalnya saya dengan ibu, nah saya dengan ibu yang satunya lagi begitu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah, teman-teman yang nyaman gitu dengan pendampingan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan mencoba mengkonsultasikannya gitu dengan kepala sekolah atau wakil gitu Bu, untuk membuat semacam kegiatan seperti pelatihan atau kegiatan workshop gitu Bu. Ya tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian hal materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif, itu tujuannya Bu. Oke, berarti Ibu ini sudah merencanakan mentoring, pendamping individu atau pelatihan workshop. Ya. Nah dari ketiga ini, kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan, itu yang mana ya Bu? Untuk cepat direalisasikan itu sepertinya mentoring ya Bu. Nah karena untuk pelatihan workshop sendiri itu kan butuh persiapan yang sangat matang gitu Bu. Perlu waktu yang tidak sebentar dan juga biaya gitu kan. Kita nanti menghadirkan narasumber gitu Bu. Narasumbernya juga bukan yang abal-abal, yang butuh yang kompeten. Nah jadi untuk saat ini saya lebih nyamannya melakukannya dengan mentoring saja gitu Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support badan bantuan dari siapakah? Di mana gitu? Ada sih Bu, nanti mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan di sekolah saya yang memang sudah ahli di bidang IT gitu Bu, dan menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif begitu Ibu. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini secara berkolaborasi ya Bu ya? Iya. Dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya ya Bu, minggu depan Insya Allah saya akan melakukannya, dan lalu saya akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu Bu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu senang sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran gitu Bu, bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah ada gambaran ya untuk menciptakan bagaimana adanya gambaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya Bu ya. Iya betul Bu. Saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita-cerita Ibu lagi. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga rencana-rencana untuk kedepannya berkolaborasi bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Mudah-mudahan apa nanti yang saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan bagi sekolah saya Bu. Amin. Baiklah, untuk sesi ketiga ini saya sebagai observer dan rekan saya Sebagai coach. Dan saya sebagai coach.
Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lel. Waalaikumsalam Ibu Iriza. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sehat, Ibu. Saya dengar-dengar ini, Bu, ada yang ingin Ibu ceritakan. Iya betul. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Iya. Kita kan tidak memiliki banyak waktu ini, Bu. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Mari kita mengobrol sedikit, Ibu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan kerja saya di sekolah ya Bu ya. Di mana dan pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional ya Bu ya. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita kata sekarang ya Bu ya, zaman semakin canggih. Terus teknologi pembelajaran semakin pesat ya Bu ya. Namun guru di sekolah saya itu tidak mau berubah, adanya perubahan gitu. Jadi dia masih mengandalkan dengan metode konvensional saja. Pembelajaran itu kurang bervariatif gitu Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini, Bu, berarti permasalahannya terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu yang di sekolah yang kurang bervariasi, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi kurang bervariatif dan media atau model pembelajaran yang masih model lama saja gitu Bu. Kira-kira Ibu, dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya kepada penyampai materi gitu Bu. Oke, jadi Ibu berharap adanya perubahan dari rekan-rekan Ibu di sekolah. Semoga ada variasi ke depannya ya Ibu. Iya. Saya ingin perubahan misalnya Bu ya di dalam penyampai model pembelajaran itu media. Sekarang kan masih merak-meraknya gitu Bu, quizzes itu Bu ya. Iya. Saya berharap guru-guru di sana bisa menggunakan itu atau dengan menggunakan Canva atau bisa juga dengan menggunakan PowerPoint gitu Bu. Jadi metode yang digunakan itu bervariasi gitu Bu. Oke Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi, metode, model, dan media itu bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu ini sekarang berada di level berapa Ibu? Sepertinya yang saya lihat Ibu ya berada di level 5. Karena di sekolah saya itu banyak yang senior Bu. Jadi untuk ke level yang lebih tinggi mungkin agak sulit gitu Bu. Oke, berarti sekarang ini berada di level 5 ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira Bu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi itu agak sulit dengan kemampuan guru-guru yang senior gitu Bu. Oke, Ibu dari level 5 ingin meningkatkannya ke level 7 ya Bu. Kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini Bu? Sebenarnya saya juga memikirkan ya Bu ya, apa rencana tindak yang saya perbuat. Tapi saya mungkin semacam kegiatan mentoring gitu Bu. Seperti pendamping individu atau face to face antara pribadi antara saya dengan Ibu gitu. Itu yang bisa saya lakukan gitu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain dari strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu nyaman gitu, dengan yang mana yang kira-kira yang mungkin ya Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mungkin nantinya konsultasi dengan kepala sekolah gitu Bu, atau dengan wakil kurikulum membuat semacam kegiatan pelatihan, kegiatan workshop gitu Bu. Tapi tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya penyampaian hal materi atau menggunakan media-media pembelajaran gitu Bu. Oke, berarti sudah ada 3 pilihan ya Bu. Ada rencana mentoring, ada pendampingan individu, dan pelatihan workshop. Nah, dari yang ketiga yang Ibu rencanakan tadi, yang lebih saat ini mungkin yang dalam waktu yang lebih cepat terrealisasi dan Ibu lebih nyamannya itu yang mana kira-kira? Sepertinya mentoring ya Bu ya. Karena pelatihan workshop itu memerlukan persiapan, memerlukan biaya yang banyak gitu Bu. Jadi mungkin tidak bisa digunakan itu Ibu, itu gitu ya Bu ya. Jadinya kita lebih nyaman kayak dilakukan oleh guru itu mentoring gitu. Oke Ibu, dari kegiatan Ibu saat ini berarti Ibu pilih mentoring. Adakah pihak-pihak yang mungkin terkait yang bisa yang Ibu butuhkan bantuannya atau supportnya? Ada sih Bu, nanti mungkin saya akan minta bantuan dengan rekan di sekolah memang dalam hal IT gitu ya, atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif gitu Bu. Jadi Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja ya Bu. Kira-kira kapan bisa Ibu realisasikan ini?
Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Kalau minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Saya akan mencoba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya, kemudian mencoba akan melakukan mentoring ini tersebut. Oke, senang sekali saya hari ini Bu, percakapan kita berjalan dengan lancar. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian dibantu dengan rekan sejawat di sekolah memang memiliki keahlian yang memang di bidang pembelajaran gitu Ibu. Oke Ibu, Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan gambarannya untuk menciptakan bagaimana adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu terhadap rekan-rekan kerja Ibu. Saya ingin cerita Ibu selanjutnya ini Ibu, untuk kedepannya, kelanjutannya bagaimana setelah Ibu melaksanakan ini. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring ini berkolaborasi bisa berjalan dengan baik Ibu. Iya Bu, terima kasih banyak yang sudah mengeluarkan waktunya mendengarkan kelah kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan dan bisa dimanfaatkan menjadi perubahan di sekolah saya gitu Bu. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan dan lain waktu Ibu. Begitu saja perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita berdua ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.